Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Jumat 8 April 2022, pekan kelima Prapaskah. Bacaan-bacaan liturgi hari ini, bacaan yang pertama dari kitab Yeremia bab 20 ayat 10 sampai 13 dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 31 sampai 42. Nabi Yeremia dalam bacaan pertama hari ini berhadapan dengan orang-orang yang membenci dia, bahkan yang mau mencelakakan dia. Dan orang-orang yang mau mencelakakan dia itu termasuk orang-orang yang dia sebut sebagai sahabat karibnya. Bayangkan itu. Bayangkan bagaimana sahabat karib lalu kemudian berubah menjadi orang yang mencelakakan temannya. Itu artinya bahwa hati sahabat karib itu sudah berbalik 180 derajat. Kenapa? Kan sebelumnya adalah sahabat, bahkan disebut sahabat karib, sahabat yang dekat. Tapi kemudian bisa berubah, hatinya bisa menjadi lain. Saudari dan saudara terkasih, itulah yang dialami oleh Nabi Yeremia seperti yang diceritakan dalam bacaan pertama hari ini. Tetapi apakah yang dialami oleh Nabi Yeremia persis seperti yang direncanakan oleh kelompok itu, termasuk sahabat karibnya? Ternyata Allah menyelamatkan Nabi Yeremia. Apa yang sudah mereka rencanakan juga tidak terlaksana. Alasannya karena Nabi Yeremia berada di dalam perlindungan Yahweh, Allah yang mengutusnya. Saudari dan saudara terkasih, dua poin penting yang bisa kita petik sebagai hikmah, pesan untuk kita. Yang pertama, Allah akan menjaga dan menyelamatkan orang-orang yang berharap kepadanya, yang memohon kepadanya dengan penuh kepercayaan. Allah akan menolong dan menyelamatkan orang-orang yang berlindung kepadanya. Yang kedua, hidup bersama dengan orang lain di sekitar keseharian kita. Tidak berarti semuanya beres-beres saja. Ada saja orang-orang yang tidak suka, tidak senang dengan kita. Termasuk orang yang oleh Nabi Yeremia disebut sebagai sahabat karib. Bisa juga toh terjadi dalam kehidupan kita, bahwa sahabat karib kita, orang yang paling dekat dengan kita, justru merencanakan atau mau mencelakakan kita. Sementara dalam bacaan Injil, Yesus juga mengalami hal yang sama. Yesus berhadapan dengan orang-orang yang tidak suka dengan dia. Bahkan menurut bacaan Injil hari ini, ada sekelompok orang yang mau melempari Yesus dengan batu. Ketika Yesus bertanya, apa alasan mereka? Sehingga mereka sedemikian membenci Yesus. Yesus sudah mengatakan bahwa dia telah melakukan hal yang baik. Tapi mengapa mereka menjadi musuh Yesus dan mau melempar Yesus dengan batu? Ternyata menurut mereka, menurut kelompok itu,
karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Saudari dan saudara yang terkasih, memang banyak kelompok orang Yahudi yang tidak percaya kepada Yesus. Ada sekian banyak hal juga yang menjadi alasan. Tetapi kemudian kalau kita menelusuri perjalanan kehidupan iman orang Yahudi, tentu tidak semua, tapi ada kelompok-kelompok yang kemudian menjadi percaya, juga diceritakan dalam bacaan Injil hari ini. Artinya apa? Ada orang yang yakin dan percaya kepada Yesus, tapi ada orang yang malah memusuhi Yesus. Lagi-lagi, Yesus yang telah melakukan hal yang baik malah direncanakan untuk dirajam, untuk dilempari batu. Pesannya jelas bagi kita. Perbuatan baik apapun yang kita lakukan kepada seseorang belum menjadi jaminan bahwa kita dipahami dan dimengerti. Bisa juga bahwa orang-orang yang mungkin mengalami kebaikan kita, justru mereka lah yang merencanakan hal-hal yang kurang baik, yang jahat terhadap kita. Tapi kita selalu diminta untuk selalu berpikir positif tentang orang. Karena tidak semua orang melawan kita. Ada banyak orang juga yang berada di pihak kita. Tuhan memberkati.